KPPN. Memulai kegiatan ya Bapak Ibu. Izinkan saya untuk membuka terlebih dahulu. Bersama kita telah hadir yang terhormat Kepala KPPN Jakarta 4, Bapak Setio Budi Pramono. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, Fungsional PTPN KPPN Jakarta 4, Bapak Gaza Arika Davi. Yang kami hormati Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Mitra KPPN Jakarta 4 atau yang mewakili Bapak Ibu Pengelola Keuangan Satuan Kerja Mitra KPPN Jakarta 4, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Izinkan saya membuka acara ini dengan sebuah pantun. Bebek satu ekor dibagi-bagi, dimakan dengan sayur sop. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat pagi. Semoga semua semangat mengikuti workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Senang sekali rasanya saya, Hanum Syahwani, dapat berjumpa lagi dengan Bapak Ibu semua dalam acara kita pagi hari ini, workshop pelaporan capaian output tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan bersemangat. Puji dan syukur juga tak lupa selalu kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita dapat menyelenggarakan acara hari ini. Dan semoga acara hari ini dapat berjalan lancar sampai dengan akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai agenda pertama kita pada pagi hari ini, akan kita ikuti bersama penyampaian sambutan dan materi oleh Kepala KPPN Jakarta 4. Kepada yang terhormat, Bapak Setio Budi Pramono, kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Hanum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati para pimpinan ya KPA dan tentunya barangkali perwakilan satuan kerja di wilayah KPPN Jakarta 4 serta seluruh peserta sosialisasi yang berbahagia ya. Yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian, pejabat administrator dan tentunya panitia yang telah menyiapkan acara ini. Acara ini tentunya menjadi sangat penting. Tapi Bapak-Ibu sekalian, sebelum ke sana saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Setio Budi Pramono, tadi yang sudah disebut oleh MC, Mbak Hanum. Saya adalah Kepala KPPN yang menggantikan pejabat lama, Pak Made. Mohon izin memperkenalkan diri dan tentunya dukungan ya Bapak Ibu sekalian, Satuan Kerja Wilayah KPPN Jakarta 4, supaya apa? Ke depan kita tentunya akan berusaha lebih baik kinerja di KPPN dan tentunya satuan kerja di wilayah KPPN Jakarta 4. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya kita ucapkan ya puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa karena tentunya kita atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat kumpul dalam kegiatan sosialisasi pelaporan cabut pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian yang saya hormati bahwa pelaporan cabut ini atau capaian output ini bukan sekedar kewajiban administratif ya Bapak Ibu sekalian.
Jadi kita perlu mengerti ya kegunaan dalam hal capaian output ini. Kenapa? Karena capaian output ini merupakan bagian penting dari upaya kita bersama dalam mewujudkan tentunya transparansi, akuntabilitas, kemudian kualitas ya belanja negara. Nanti sebelum saya sampaikan rilis yang sampai dengan bulan ini ya Bapak sekalian. Jadi tentunya kami dari KPPN pelaporan dari output ini dapat dipenuhi atau dapat disampaikan oleh Bapak sekalian secara dengan baik dan tepat waktu ya. Dan tentunya dicabut itu bukan hanya angka-angka Bapak sekalian, tetapi juga menggambarkan kinerja, kemudian manfaat dan dampak nyata dari pelaksanaan APBN kepada masyarakat. Jadi tidak hanya realisasi saja, tapi kita akan mengetahui jadi apa sih belanja itu atau uang ya, anggaran ini akan jadi apa sih? Nah, ini menjadi penting ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan cabut ini ya. Dan tentunya di kegiatan ini kita nanti dapat bisa menyampaikan persepsi dan meningkatkan pemahaman ya, serta memastikan bahwa seluruh satuan kerja kami harapkan dapat menyusun dan menyampaikan laporan cabut secara tepat waktu, akurat dan tentunya sesuai ketentuan. Nah ini Bapak Bu intinya bahwa cabut ini kita akan bisa melihat anggaran itu jadi apa. Nah ini menjadi penting ya. Mudah-mudahan ini Bapak sekalian menyiapkan dengan akurat dan tentunya akurasinya atau validitasnya dijaga ya Bapak sekalian. Jadi jangan asal ngisi dalam tanda kutip ya. Tapi saya yakin lah di Satker KPPN Jakarta 4 ini pengisian capaian output ini akan dilakukan dengan baik ya dan benar. Itu ya Bapak Ibu untuk cabut. Kemudian Bapak sekalian, lanjut saja teman-teman. Saya akan menyampaikan sedikit terkait rilis pada siang hari ini ya Bapak sekalian, di mana kita akan lihat bagaimana sih kondisi atau realisasi belanja APBN di lingkup KPPN Jakarta 4. Ini tentunya perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa sampai dengan 31 Maret 2026 ini belanja pegawai ini realisasinya 25% ya, 25,53% atau 2,08 triliun. Nah, kemudian yang berikutnya, jenis belanja yang berikutnya adalah belanja barang. Jadi kalau kita lihat di tabel itu realisasi sampai dengan 31 Maret itu 6,7 triliun atau 19%, 19,79% tepatnya dari pagu 27,4 triliun. Nah, jadi untuk belanja pegawai tentunya relatif normal ya, 25% ya. Jadi pas ini. Jadi kalau dibagi 4 itu 25% di triwulan 1. Rata-rata segitulah. Kemudian untuk belanja barang ini perlu Bapak Ibu sekalian ini eksplorasi ya untuk dapat segera dibelanjakan tentunya sesuai dengan RPD ya, rencana penerimaan dana ya, penerimaan dana yang telah disusun oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya belanja modal. Belanja modal ini minta tolong mohon Bapak Ibu sekalian itu segera dipercepat ya tentunya dengan sesuai ketentuan ya, sudah lelang, kemudian pengadaan barangnya sudah selesai ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di belanja modal ini sampai dengan 31 Maret itu 106 miliar ini realisasinya atau baru 2,08%. Dari pagunya 5 triliun ya, dari pagunya 5,1 triliun. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian terkait realisasi belanja bantuan sosial. Perlu kami sampaikan bahwa pagu realisasi sebesar 604 miliar dari pagu 3,7 triliun atau dengan realisasi 16,32%. Nah, untuk realisasi secara total Bapak Ibu sekalian, jadi total realisasi
sampai dengan 31 Maret itu sebenarnya 9,5 triliun ya. Kalau lihat di chartnya ya, atau 18,66% dari pagu total yang dikelola oleh KPPN Jakarta 4 sebesar 51,1 triliun ya sebagai BUN. Jadi cukup besar Bapak Ibu sekalian, 51 triliun. Kemudian DIPA tersebut dikelola oleh 16 kementerian negara dan 255 satuan kerja mitra KPPN Jakarta 4. Nah, ini semoga ini perwakilan KPPN, itu perwakilan satuan kerja bisa hadir seluruhnya, karena saya lihat ini pesertanya 247. Nah, ini kurang dikit ini sebenarnya. Kalau satu-satu ya, masih ada beberapa yang mudah-mudahan ini segera menyusul untuk hadir ya dari 255 satuan kerja. Lanjut. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini tren belanja dan IKPA ya, KPPN Jakarta 4. Jadi tren belanja ini kita lihat per bulannya, ini dari Januari sampai dengan April ya. April ini belum selesai ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Januari itu 580 juta ya, 580 miliar maaf ya. Ini dalam juta ya. 580 miliar. Kemudian yang di Februari ini lonjakannya cukup tinggi. 6,2 ya, 6,2 triliun. Ini cukup tinggi ya. Kemudian Maret ini turun kembali ke 2,5 sampai dengan 31 Maret 2,5 triliun dan di April masih 532 miliar. Nah, ini mudah-mudahan juga nanti sampai dengan ini masih tanggal berapa ini? Tanggal 7 ya, masih tanggal 7. Ini realisasi ini tertinggi memang di Februari Bapak sekalian. Ini didorong dengan realisasi Satker Ditjen Pendidikan Islam untuk pembayaran bantuan operasional peserta didik ya dalam bentuk uang sebesar 4,5 triliun. Nah, ini didorong oleh sebagian besar di situ ya, sebagian besar di dari Ditjen Pendidikan Islam. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat indikator deviasi halaman 3 DIPA. Nah, di grafik di halaman 3 2022 sampai 2026 Bapak Ibu sekalian, ini mengalami fluktuasi ya. Nilai tertinggi itu di tahun 2025 dengan nilai 87,79. Nah, di 2006 ini kita lihat 82. Ini masih bisa ada perubahan ya Bapak Ibu sekalian. Bisa perubahan. Nah, ini mohon Bapak Ibu sekalian, ini sekedar ini di awal triwulan kedua, ini silakan Bapak Ibu sekalian mulai menghitung ya untuk halaman 3 DIPA. Untuk melakukan revisi, tolong disampaikan ke bagian perencanaannya terkait dengan revisi halaman 3 DIPA. Nah, kemudian memang di halaman 3 DIPA di 2026 dari bulan ke bulan ini trennya menaik ya dari Januari itu 55,61, kemudian Februari 74 dan di Maret 82. Nah, mudah-mudahan di April ini juga semakin meningkat ya Bapak sekalian, nanti sampai April kita lihat. Mudah-mudahan capaiannya melebihi di tahun 2025. Jadi di nilai tertinggi di indikator deviasi halaman 3 terdapat di bulan Maret di 82,24. Mudah-mudahan di April kita harapkan dapat meningkat. Lanjut. Itu Bapak sekalian tadi rilis sedikit dari kami, dari KPPN Jakarta 4, bagaimana realisasi dan kinerja satuan kerja dalam khususnya di realisasi dan di halaman 3 DIPA ya Bapak sekalian. Berikutnya ini kami sampaikan terkait dengan integritas Bapak Ibu sekalian. Jadi penting bagi kami peran masyarakat tentunya satuan kerja ya yang berhubungan dengan kami bagaimana dapat mendukung peningkatan budaya integritas khususnya di lingkungan KPPN Jakarta 4. Karena kami ini kan bersinggungan ya dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian pesannya kami ini sudah digaji, tidak perlu diberikan sesuatu lagi ke kami ya. Jadi kami memang tugasnya melayani Bapak Ibu sekalian, jadi silakan Bapak Ibu untuk tetap berhubungan kami, cukup berikan kami senyum saja dan terima kasih tentunya. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan, ini dasar hukum ya, dasar hukum dan sanksinya seperti apa.
Jadi pegawai dan penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi dan wajib melaporkan penolakan dan penerimaan gratifikasi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memberikan sesuatu ke kami ini jadi repot ya Bapak Ibu sekalian, kami harus melaporkan ke sana kemari. Nah, sebaiknya Bapak Ibu sekalian tidak usah memberikan sesuatu ke kami ya, karena memang itu tugas kami untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kita lihat ketentuannya Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dibaca, ada peraturan KPK nomor 2 tentang pelaporan gratifikasi, kemudian pelapor PMK nomor 227 tentang pengelolaan gratifikasi, dan KMK nomor 258 tentang juklak pengelolaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada Undang-Undang 31, kemudian PP nomor 94 ya tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kemudian pidana bagi penerima, ini tentunya sudah diatur di PP 94 ya. Jadi PNS wajib menolak ya dengan segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan. Jadi kemudian pasal berikutnya PNS dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan. Di pasal 11 juga disampaikan hukuman disiplin berat dijatuhkan pada PNS yang melanggar ketentuan pasal 4. Kemudian di Undang-Undang 31 tahun 1999 ini juga diatur pidana bagi PNS atau penyelenggara negara yang menerima hadiah. Nah, ini juga diatur ya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Itu dari sisi dasar hukum dan sanksi lah atau hukuman bagi penerima. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tadi sudah disampaikan ya. Ini kalau tadi bagi penerima, bagaimana bagi pemberi. Nah, pemberi gratifikasi baik dalam kondisi penerima gratifikasi melaporkan maupun tidak melaporkan gratifikasi yang diterima ya kepada KPK secara hukum dapat diancam pidana sebagai pemberi suap sepanjang unsur pasal bagi pemberi suap terpenuhi. Nah, ini bunyi di pasal 31-nya, di pasal 51, pidana bagi setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Jadi sebaiknya Bapak Ibu sekalian, kita semua, baik dari KPPN sebagai pemberi pelayanan dan satuan kerja sebagai penerima pelayanan, kita bersama-sama kita dukung untuk menolak gratifikasi ya, atau tidak memberikan gratifikasi kepada kami. Lanjut. Jadi ini pesannya Bapak Ibu sekalian, jadi seluruh pegawai KPPN Jakarta 4 menolak segala bentuk gratifikasi dalam bentuk apapun atas pelayanan yang diberikan, baik uang, barang, bingkisan, dan pemberian dalam bentuk apapun. Silakan itu ada sarana pengaduannya, Bapak Ibu sekalian, ada di handphone, ada nomor HP itu, kemudian ada bisa di-scan ya, di barcode, kemudian ada di channel-channel lainnya, Bapak Ibu sekalian, di Twitter, di Facebook, dan Instagram, KPPN Jakarta 4. Silakan ada saluran-saluran pengaduan, ada di Bitly ya, pengaduan cek 4, kemudian di Wise Kemenq silakan, kemudian pengaduan yang di DJPB ya. Itu ya, lanjut. Nah, ini penyampaian pelaporan gratifikasi, jadi ketika ada gratifikasi, maka kita akan melaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu sekalian. Ini kalau ada pengaduan silakan Bapak Ibu sekalian di saluran Wise Kemenq. Ini rahasianya terjamin tentunya, identitasnya terjamin. Kemudian juga ada mekanisme perlindungan pelapor. Juga ini akan tindak lanjut ya, akan tindak lanjut sesuai prosedur dan menghindari penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kemudian hak pelapor, ini mendapatkan nomor registrasi, kemudian memperoleh informasi dan mendapatkan perlindungan. Ini kewajiban pimpinan ada di PMK 205 dan 323. Lanjut. Nah, itu saya kira Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita sampaikan terkait dengan rilis ya, rilis Bapak Ibu sekalian, mohon perhatian supaya bisa dipercepat, tentunya sesuai dengan RPD yang diajukan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi yang kedua terkait bagaimana peran masyarakat atau satuan kerja ya, mitra kami dalam ikut meningkatkan budaya integritas di lingkungan KPPN Jakarta 4. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Oh ya, ini masih suasana Lebaran, Bapak sekalian ya. Minal aidin wal faizin. Tentunya kami segenap pegawai dari KPPN Jakarta 4, mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan atau hal yang tidak berkenan selama kami berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian, selama kami melaksanakan tugas layanan ya dalam pelaksanaan PBN kepada Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf lahir batin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mbak Anum. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala KPPN atas sambutan dan juga materi yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sebelum kita masuk ke agenda inti yaitu pemaparan materi dan diskusi, akan dilaksanakan pretest terlebih dahulu. Untuk pretest terdapat pada tautan s.kemenkeu.go.id/sosialisasi caput JAP 4 2026 atau bisa di-scan melalui layar Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan pretestnya akan dilaksanakan dalam waktu 3 menit. Untuk itu disilakan kepada Bapak Ibu untuk mengakses link terlebih dahulu dan mengisi pretestnya. Untuk waktu pengerjaannya berarti sampai jam 10 lewat 1 menit ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, untuk waktu pengerjaan pretestnya kami cukupkan, namun apabila Bapak Ibu masih ingin mengisi pretest juga dipersilakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, merangkai acara selanjutnya adalah penyampaian materi dan juga sesi diskusi yang akan dipimpin oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Gaza Arif Kadafi. Untuk itu, waktu dan tempat kepada Bapak Gaza kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala KPPN, Pak Setiabudi Pramono. Di Bapak Ibu, Pak Setiabudi ini merupakan Kepala KPPN yang baru ya, yang menggantikan Pak Made. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Seksi MSKI dan teman-teman MSKI sekalian. Dan juga Bapak Ibu pejabat dan pengelola keuangan di Satuan Kerja Mitra KPN Jakarta 4. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu ya secara online, secara daring untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pelaporan capaian output tahun 2026 ini. Seperti itu. Mungkin sebelumnya kalau suara saya atau video saya lemot, mohon diinfo ya kalau misalkan ada masalah koneksi. Ya, Mas. Jadi Bapak sekalian, di tahun 2026 ini memang sejak awal tahun kita masih menunggu ya terkait dengan pelaporan capaian output apakah ada perubahan atau tidak gitu ya. Dan kemarin baru saja dilakukan sosialisasi ya dari kantor pusat kami ke seluruh kementerian, lembaga, ke seluruh satker terkait dengan mekanisme pelaporan capaian output di tahun 2026 ini. Dan pada kesempatan pagi ini akan coba kami sampaikan lebih detail lagi ya terkait dengan capaian output di tahun 2026. Izin saya share screen dulu sebentar. Share screen-nya udah kelihatan ya, Num ya? Ya, Mas, udah, Mas. Siap. Ya. Jadi Bapak Ibu, di tahun 2026 ini dalam pelaporan capaian output secara konsep itu tidak ada perubahan gitu ya. Bagaimana cara kita menghitung target, menghitung realisasi, kemudian adanya validasi-validasi, kemudian terkait perhitungan IKPA-nya itu masih sama, secara konsep masih sama. Tetapi dalam teknis pelaporannya ada perbedaan, ada hal yang ditambahkan dan ada yang berubah. Nah ini mungkin kita coba sampaikan saat di kesempatan pagi ini ya. Ya, jadi Bapak Ibu dalam pelaksanaan anggaran kita secara bersama-sama antara Kementerian Teknis ya, PLTeknis dan juga Kementerian Keuangan selaku bendahara negara untuk melakukan monitoring dengan Monef dalam pelaksanaan anggaran. Apakah dalam pelaksanaannya ini terdapat kendala-kendala dan juga mengikuti perkembangan terbaru gitu kan. Apakah ada isu yang ramai, ada masalah yang sedang dihadapi, contohnya beberapa waktu terakhir ini ada masalah terkait dengan perang, otomatis terus menyesuaikan ya terkait dengan kebijakan-kebijakan penganggaran dan pelaksanaan anggarannya. Nah, salah satu yang kita monitor adalah capaian output gitu ya, dan ini secara rutin dilaporkan dari seluruh satuan kerja untuk melaporan progres capaian outputnya seperti itu. Nah, dalam pelaporan capaian output ini sebetulnya sama ya, secara konsep masih sama. Ini nanti ketika pelaporan akan dibandingkan antara penyerapan dan juga capaian outputnya seperti itu. Dan dalam penginputan capaian output di dalamnya itu ada dua jenis data gitu. Yang ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua ya, dan mungkin bagi satker-satker yang baru harapannya bisa cepat untuk
belajar dan memahami ya. Dan kalau ada mungkin kesulitan, ada kendala, mungkin bisa berkonsultasi ke KPPN seperti itu. Nah, jadi dalam data capaian output itu dalamnya ada 2 jenis data gitu kan. Namanya adalah pertama RVRO, realisasi volume rincian output, dan yang kedua adalah PCRO, progres capaian rincian output, seperti itu. Nah, PCRO itu apa? PCRO itu adalah persentase yang menunjukkan progres atas ketercapaian output tersebut gitu. Misalkan Bapak Ibu punya output pembangunan gedung gitu ya, pembangunan gedung. Nah, PCRO ini menghitung progres secara persentase atas ketercapaian Bapak Ibu mau bangun gedung itu. Atau mungkin yang biasa ada itu kan output layanan perkantoran misalkan, atau output layanan manajemen keuangan misalkan. Nah, kalau layanan seperti itu kan hal yang terus berjalan setiap bulan gitu kan, sehingga untuk persentase progresnya itu bisa diisi sama rata gitu tiap bulan, karena tiap bulan terus berjalan gitu kan. Atau mungkin ada output penyusunan peraturan menteri. Nah, itu setiap bulan dilaporkan progresnya seperti apa, apakah sudah dilakukan, ada rapat-rapat, ada pembahasan, atau bahkan mungkin sudah ditetapkan peraturan menterinya. Itu yang dihitung dalam progres gitu ya. Jadi progres ini dilaporkan dalam bentuk persentase seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah RVRO atau realisasi volume. Volume ini merupakan output real yang sudah dihasilkan Bapak Ibu. Misalkan outputnya tadi contohnya adalah 2 gedung gitu misalkan. Nah, dari target output itu ada 2 gedung, ternyata satu sudah jadi nih, barang ini sudah jadi, sudah BAST, maka bisa dilaporkan volumenya sebagai 1 gedung gitu. Nah, tapi kalau masih belum ada belum jadi, nah berarti bisa diisikan 0 gitu, volumenya 0, tetapi secara persentase mungkin sudah jalan 50% atau 75% gitu ya. Atau mungkin output lain, contohnya penyusunan peraturan menteri tadi. Kalau peraturan menterinya sudah jadi, berarti bisa dilaporkan sebagai outputnya 1 misalkan sudah jadi, atau 3 yang sudah jadi. Nah, kalau belum, berarti masih diisi 0 untuk pelaporan volume outputnya seperti itu. Dan untuk volume ini tidak boleh dilaporkan secara desimal ya. Jadi untuk pecahan, koma itu di volume tidak boleh gitu. Tapi untuk dicapaian di PCRO bisa dilaporkan secara koma atau desimal. Misalkan 8,33% gitu kan. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dilaporkan di capaian output A. Dan yang namanya PCRO, ada C-nya itu berarti capaiannya ya, terkait dengan progresnya, persentase. Kalau V berarti volume, RVRO, volume, kaitan dengan volume yang sudah dihasilkan, gitu. Yang sudah dihasilkan secara utuh, gitu ya. Kalau untuk layanan perkantoran, layanan manajemen keuangan, itu dilaporkan di akhir ketika sudah PCRO-nya sudah 100% di Desember, itu nanti RVRO-nya baru bisa dilaporkan sebesar 1 atau sebesar target yang tercantum di DIPA-nya, seperti itu. Nah, dalam pelaporan RVRO dan PCRO itu kita menginput yang namanya target dan realisasi gitu kan. Target ini yang kita input di awal seperti itu. Target kita input di awal, dan sekarang ini momen untuk menginput target capaian outputnya gitu. Dalam penginputan targetnya kita menginput 2 hal ini gitu, PCRO dan RVRO per bulan seperti itu. PCRO bulan Januari ditargetkan tercapai berapa persen, Februari berapa persen, sampai dengan Desember itu diisi. Dengan akumulasi harus 100%. Karena ini target ya, kalau target itu harus 100%. Kemudian untuk RVRO juga dilaporkan. RVRO dilaporkan atau diisi juga targetnya. Januari apakah sudah ada volume yang direncanakan atau ditargetkan sudah jadi gitu kan, atau ditaruh di mana, di Februari, di Maret, atau sampai Desember gitu kan. Ini untuk akumulasi volumenya dalam pengisian target itu harus sama dengan output yang ada di DIPA. Output di DIPA-nya itu berapa targetnya, misalkan targetnya
misalkan 500 siswa, berarti yang diinput ya 500 siswa juga di targetnya seperti itu. Dan ketika penginputan target ini Bapak Ibu, harapannya Bapak Ibu bisa menginput jangan terlalu tinggi di awal gitu ya, jangan terlalu tinggi di awal, karena khawatirnya ketika ini nanti sudah ditargetkan tinggi, input targetnya itu tinggi di awal, misalkan di bulan Maret sudah targetnya 40% tiba-tiba, Januari 20%, terus Februari 10%, Maret 10%, berarti kan total di Maret sudah targetnya 40%. Nah, khawatirnya ketika sudah berjalan, nah itu ternyata tidak bisa tercapai gitu kan. Jadi saran kami dalam menyusun target output PCRO maupun RVRO ya, harapannya bisa agak diturunkan targetnya di awal gitu ya. Dan nanti yang penting di akhir secara total tetap 100% secara target gitu ya. Karena kalaupun antara target dipasang tinggi maupun rendah, itu kan nanti tergantung realisasinya Bapak Ibu. Kalau realisasinya ternyata masih bisa tinggi juga, ya aman, nggak apa-apa. Tapi kalau realisasinya ternyata nggak sesuai harapan, nah itu kan yang nanti secara penilaian, secara capaian IKPA-nya, mungkin di bulan Maret, di awal-awal itu menjadi kurang baik, jadi turun nilainya seperti itu. Itu yang sehingga dalam penginputan target di awal ini perlu hati-hati gitu ya. Mungkin beberapa satker di tahun lalu sudah ada yang mengalami ya, sudah terlanjur menginput targetnya tinggi, mungkin di April, di Mei sudah diinput tinggi, sudah bahkan mungkin sudah dibikin 100% targetnya, ternyata molor penyelesaian outputnya. Nah, ini yang menurut saya disayangkan ya, karena untuk target ini kan yang menginput kita sendiri, satker sendiri, sehingga mungkin bisa diatur ya supaya tidak terlalu tinggi di awal. Meskipun secara realisasi kita juga mengharapkan adanya percepatan gitu kan, dan percepatan kegiatan, percepatan program-program gitu kan. Tetapi realita di lapangan kadang-kadang tidak mulus gitu ya. Kadang ada yang direncanakan selesai bulan apa ternyata baru selesai 2 bulan, 3 bulan kemudian seperti itu. Nah, ini mau diperhatikan ketika menginput target gitu. Untuk target yang layanan atau output yang kegiatannya ini berjalan terus Bapak Ibu ya, seperti layanan perkantoran, layanan manajemen keuangan, layanan atau mungkin kalau di madrasah itu siswa penerima BOS, itu kan sekolah jalan terus. Meskipun anggaran keblokir, anggaran lagi nggak ada, atau mungkin terkendala KPA belum punya user sakti gitu kan, tapi kan tetap sekolah jalan terus gitu. Sehingga untuk output-output yang jalan terus ini bisa diisikan target maupun realisasinya itu di prorata, sama rata. Untuk P0-nya itu bisa diisi 8,33% gitu ya. Dan untuk volumenya, target volume bisa diisi di bulan Desember. Gitu. Jangan di-input di awal untuk targetnya. Seperti itu. Nah, itu untuk pengisian targetnya itu nanti diisi di awal di sekarang ini Bapak Ibu ya. Diisikan dari Januari sampai Desember. Gitu. Dan untuk target ini bisa dimutakhirkan setiap awal triwulan gitu. Kemudian untuk realisasi ini dilaporkan di setiap bulan berikutnya. Misalkan untuk bulan Mei, cabut Mei dilaporkan di awal Juni gitu ya Bapak Ibu ya. Berdasarkan apa yang sudah dicapai, apa yang sudah berprogres di bulan Mei tadi seperti itu. Ya, ini kurang lebih ya Bapak Ibu ya untuk konsep dari penginputan capaian output. Nah, pertama kita coba bahas dulu terkait dengan penginputan target ya Bapak Ibu ya. Dalam penginputan target ini, sebelum menginput target, ada yang namanya asesmen RU atau asesmen output. Asesmen ini hanya dilakukan oleh eselon 1-nya. Gitu. Jadi, misalkan kalau madrasah itu berarti yang mengasesmen outputnya itu dari Ditjen Pendis. Gitu. Kalau misalkan apalagi ya KPU, kalau KPU itu berarti dari KPU RI yang melakukan asesmen RU. Nah, sebelum bisa menginput target, itu dari eselon 1 harus melakukan asesmen RO seperti itu. Di dalam asesmen RO ini
ditentukan output ini kriterianya, karakteristiknya itu seperti apa output ini. Apakah outputnya statis atau dinamis, kemudian apakah output ini otomatis, periodik, tahapan. Nah, jadi ini yang harus dilakukan sebelum menginput target output ya. Target dan realisasi output ini harus dilakukan oleh salah satunya. Nah, kemudian dalam penginputan target dan realisasi output, kalau kita bicara terkait dengan tugas dan kewenangan, ini merupakan bagian dari tugas dan kewenangan PPK, seperti itu ya, di mana PPK memiliki tugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA yang ada, gitu. Jadi menyusun rencana pelaksanaan kegiatan atau menyusun rencana ketercapaian outputnya. Ini berarti dilaporkan sebagai target capaian output. Dan rencana penarikan dana. Nah, ini berarti dalam penyusunan RPD. Jadi direncanakan kegiatannya dan juga direncanakan dananya, kebutuhan dananya mau dicairkan berapa, seperti itu. Dan kemudian dilaporkan pelaksanaan kegiatannya atau outputnya tadi kepada KPA dan menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan, seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya untuk pelaporan data capaian output ini dilakukan oleh operator PPK sesuai pembagian alokasi belanjanya. Dan ini diperlukan koordinasi antara PPK dengan pelaksana kegiatannya dalam mengukur ketercapaian output. Substansi kebenaran, perhitungan, dan pelaporan data capaian output sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab PPK, seperti itu. Jadi dalam penginputan data capaian output itu benar-benar merupakan kewenangan dari PPK, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini contoh dalam penginputan target output ya. Di sini ada target atau ada output layanan permohonan hak cipta dan desain industri dengan target yang ada di DIPA itu sebesar 75.980 layanan. Jadi ini secara target volumenya itu tinggi ya, 75.000 sekian. Nah, ini di input targetnya Bapak Ibu. Dan tadi yang saya sampaikan dalam penginputan capaian output itu ada yang namanya PCRO dan ada yang namanya RVRO gitu kan. Kalau RVRO berarti volumenya, kalau PCRO adalah progresnya dalam bentuk persentase gitu. Nah, untuk volume ini contoh dalam penginputannya ya. Dari ini yang dimunculkan di sini hanya untuk bulan Juli sampai Desember dan untuk Januari sampai Juninya diakumulasikan sudah terimput 48.000 sekian. Itu ditambahkan Juli sampai Desember ini sama dengan 75.980. Jadi ketika menginput target itu secara total per bulan itu kalau di total harus sama dengan target yang ada di DIPA gitu. Nah, untuk target PCRO-nya ini untuk setiap bulan kalau di total itu harus sama dengan 100% gitu, karena menggambarkan progresnya gitu kan. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih tampilannya ada di menu target ya Bapak Ibu ya. Untuk menu masih sama di komitmen, RUH, capaian kinerja, dan target kinerja Satker. Kemudian dipilih outputnya yang mau diisi targetnya. Kemudian di bawah klik ubah kalau nggak salah ya. Di bawah klik ubah, kemudian baru diisi di atas ini target per bulannya. Gitu. Dan di sini yang dilaporkan tadi ya target PCRO-nya dan target RVRO seperti itu. Nah, ini yang maksud kami dalam penginputan target agar hati-hati gitu ya. Jangan terlalu tinggi di awal. Karena khawatirnya dalam pelaksanaannya nanti tidak sesuai dengan rencana gitu ya. Kalau ternyata memang bisa selesai cepat ya bagus gitu kan. Realisasinya juga bisa langsung dilaporkan nggak masalah. Tetapi khawatirnya kalau kegiatannya itu terkendala sehingga mundur, molor gitu kan. Itu yang secara capaian output itu nanti ada capaian yang kurang bagus seperti itu. Nah, ini diisikan Januari berapa PCRO-nya, berapa persen gitu kan. RVRO ini volume. Volume kalau misalkan baru ditargetkan tercapai di Desember, berarti yang diisi cuma yang Desember 1 misalkan. Kalau di DIPA-nya targetnya cuma 1 seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nah, untuk penginputan target
output ya, ini target ya, belum realisasi ya. Untuk targetnya, untuk triwulan 1 dan triwulan 2 itu bisa diinput di bulan ini sampai akhir bulan, tanggal 30 April, seperti itu. Triwulan 1 dan 2 batasnya adalah peninputan target itu 30 April. Tetapi batas ini bukan artian masih bisa menginput sampai tanggal 30 gitu ya. Karena maksud saya adalah jangan berpatokan pada tanggal 30 ini, karena penginputan target ini dibutuhkan untuk bisa menginput realisasi gitu kan. Sedangkan kita mengejar supaya realisasinya bisa segera dikirim. Otomatis target ini harus segera diinput ketika nanti sudah bisa diinput gitu. Yang 30 April ini adalah kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Siapa tahu sebelumnya sudah dikirim ya, target sudah dikirim, realisasi juga sudah dilaporkan. Ternyata mungkin ada yang mau diubah nih target-targetnya. Silakan, nggak masalah. Itu bisa sampai 30 April. Tapi kalau baru pertama input targetnya baru di tanggal 29, tanggal 30, nah itu yang jangan. Itu. Ini yang akan kami juga terus pantau supaya seluruh satker itu bisa melaporkan tepat waktu ya. Tidak hanya target tapi juga realisasinya. Untuk batas pelaporan realisasinya nanti akan ada batasnya juga, nanti kita sampaikan. Nah, untuk target itu bisa dimutakhirkan setiap awal triwulan. Untuk triwulan 2 kan awal triwulannya April ya. Nah, ini bisa diubah sampai 30 April. Kemudian triwulan 3 itu nanti bisa diubah di awal Juli, dan triwulan 4 nanti bisa diubah di awal Oktober, seperti itu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika melakukan perubahan target, itu tidak bisa mengubah target atas bulan-bulan sebelumnya, atas bulan-bulan yang sudah dikunci targetnya. Misalkan di awal Juli Bapak Ibu mau mengubah target nih. Nah, pada awal Juli, pada bulan Juli itu tidak bisa mengubah target atas bulan Januari sampai Juni, itu sudah nggak bisa diubah gitu. Yang hanya bisa diubah adalah yang bulan Juli sampai ke depan, Juli sampai Desember itu bisa gitu. Tapi yang sebelum Juli itu tidak bisa diubah targetnya, seperti itu. Kemudian ini sebagai tambahan saja Bapak Ibu, dispensasi. Jadi dispensasi ini bukan artian kalau telat boleh dispen. Ini bukan untuk dispensasi yang telat-telat ya. Ini dispensasi untuk satker yang terdapat perubahan output gitu. Ada perubahan output di DIPA, misalkan outputnya bertambah gitu, jumlahnya bertambah, berkurang, atau mungkin output baru. Itu mekanismenya dengan klik tombol dispensasi seperti itu. Nah, ini mungkin yang perlu diingat ya. Karena di tahun lalu masih banyak yang nanya. Jadi kalau ada perubahan output, misalkan outputnya dari 4, habis ada revisi output ya, dari awalnya 4 jadi 10 misalkan. Iya. Awalnya targetnya 4 jadi 10. Nah, itu harus mengubah targetnya harus diubah. Sebelum ubah itu klik dulu tombol dispensasi, baru bisa melakukan ubah. Kalau mungkin ada penambahan output baru dan sebagainya ya. Ini menggunakan fitur dispensasi. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu dalam penginputan target ya. Ya, saya juga berpesan tadi dalam penginputan target harapannya jangan terlalu tinggi di awal. Kecuali untuk output-output yang terus berjalan itu nggak apa-apa, langsung diisi 8,33% setiap bulan, itu aman. Karena nanti setiap bulan realisasinya juga diisi itu juga gitu kan, 8,33%. Gitu. Volumenya diisi di akhir, di Desember. Kemudian selanjutnya terkait dengan realisasi outputnya. Nah, ini secara gambaran antar sistem ya. Jadi ini Sakti ini menjadi single entry point. Jadi sistem penginputan tunggal gitu ya, terkait dengan pelaporan capaian output seperti itu. Dari Sakti ini nanti datanya akan masuk ke sistem SPAN, sistem My Interest, dan juga sistem Monef Kemenkeu atau yang dulunya sistem Smart DJA gitu ya. Jadi sumbernya adalah dari inputan Sakti yang Bapak Ibu rekam input di Sakti. Kemudian, nah ini mungkin lebih teknis ya, ada terkait termasuk juga
perubahan apa yang ada dalam pelaporan capaian Cek. output. Nah, jadi di sini dalam pelaporan capaian output menggunakan dua sistem ya. Pertama, untuk proses monitoring dilakukan di sistem My Interest, di mana kalau tahun lalu kan OMSPAN ya Bapak Ibu ya, dilakukan di OMSPAN. Nah, untuk penginputan di Sakti, sebagian besar masih sama ya, di input P0-nya, berapa persen, RV-nya, kemudian referensi, keterangan, kemudian kalau ada gap yang tinggi berarti kan harus pilih referensi, gitu kan. Dan ini yang baru Bapak Ibu adalah penginputan hasil konfirmasi Satker. Bapak Ibu mungkin ingat ya kalau di tahun lalu ada output yang tidak valid. Output tidak valid berarti kan pilihannya dua. Ada output tidak valid itu harus diperbaiki di Sakti. Yang kedua adalah tidak perlu diperbaiki, cuman harus mengisi konfirmasi di OMSPAN, gitu kan? Itu kalau tahun lalu kan begitu, mengisi konfirmasi di OMSPAN, misalkan mengisi konfirmasi yang output rutin berjalan, contohnya itu kan diisi di OMSPAN ya kalau tahun lalu ya. Nah, kalau sekarang di tahun ini itu konfirmasinya langsung diisi di Sakti, Bapak Ibu. Jadi ketika input capaian outputnya per output ya, di input capaian outputnya, dan secara sistem dihitung itu ternyata tidak valid, harus konfirmasi misalkan, itu nanti langsung muncul halaman untuk melakukan konfirmasinya. Jadi langsung diketik di Sakti juga, gitu. Jadi itu perbedaannya ya Bapak Ibu ya, tidak ada penginputan konfirmasi di My Interest, langsung semuanya di Sakti. Kemudian ketika sudah diinput dan dikirim, nah ini secara alur sebetulnya sama ya, masuk ke kertas kerja capaian output, kemudian sistem melakukan pengecekan sistem apakah data terkonfirmasi atau tidak, atau valid, kemudian apakah tervalidasi atau tidak gitu kan. Untuk konfirmasi data itu kaitannya dengan gap ya Bapak Ibu ya, gap yang selisihnya tinggi gitu. Dan saya tekankan itu gap yang tinggi itu bukan masalah. Gap yang tinggi itu bukan kesalahan. Tinggal bisa dipilihkan penjelasan, kode-kode penjelasan yang paling mendekati. Pilih selain 99 Bapak Ibu. Kalau pilihnya selain 99, bukan 99, ini langsung jadi terkonfirmasi. Ya, ini mungkin Anda merasakan ya, tahun lalu terkonfirmasi gitu. Tetapi kalau pilihnya yang 99 itu ketika masuk sistem statusnya adalah tidak terkonfirmasi dan memerlukan action tambahan dari KPPN gitu. Nah, ini yang tahun lalu yang mungkin masih banyak pilih 99, harapannya jangan pilih 99. Pilih kode selain 99 yang case-nya paling mendekati. Yang mungkin banyak dari Bimas Kristen ya, lumayan banyak, kurang lebih 20 biasanya itu yang gap-nya 99, akhirnya perlu ada tambahan action dari KPPN. Bahkan kirimnya nggak cuma sekali, sudah kita konfirmasi ternyata kirim lagi, gitu kan. Akhirnya kita konfirmasi lagi. Nah, tahun ini mungkin bisa diarahkan supaya memilih kode referensinya itu selain yang 99, yang paling mendekati. Nah, selain konfirmasi tadi adalah validasi data, Bapak Ibu. Validasi data itu apakah data valid atau tidak, gitu. Data tidak valid ini maksudnya adalah kalau sebelumnya ada penginputan konfirmasi dari Satker, gitu. Kalau konfirmasi Satker ini nggak apa-apa. Kalau memang outputnya secara nilai yang dimasukkan benar, tinggal diisikan saja konfirmasinya apa, gitu. Misalkan kalau yang sering terjadi kan yang diisi tiap bulan 8,33% gitu kan. Ternyata muncul konfirmasi. Nah, itu bisa dilaporkan misalkan adalah output rutin berjalan, itu nggak apa-apa, dilaporkan seperti itu. Nanti di sistem ketika pertama kali masuk akan menjadi data tidak valid dan nanti KPPN akan melakukan approve seperti itu. Ketika sudah valid, ketika sudah disetujui juga, maka datanya akan masuk ke My Interest dan nanti akan masuk ke dalam perhitungan IKPAS seperti itu. Dan mungkin perlu diingat juga Bapak Ibu bahwa capaian output ini merupakan indikator IKPA yang memiliki bobot paling tinggi ya, sebesar 25%. Jadi seperempatnya sendiri ada di capaian output. Dan dalam penginputan capaian output itu sebetulnya adalah seluruhnya itu kan inputan dari kita Bapak Ibu. Dari targetnya, realisasinya, itu yang menginputkan seluruhnya dari Satker ya. Sehingga harapannya
untuk capaian output ini bisa maksimal nilainya, bisa mendapatkan nilai 100 berdasarkan arahan-arahan kami ya, tips-tips yang sudah kami sampaikan, itu memungkinkan untuk bisa dapat nilai 100, paling tidak sampai November gitu kan. Karena kalau sudah masuk Desember, itu benar-benar kita melihat volume yang dihasilkan. Tapi kalau Januari sampai November masih bisa kita input berdasarkan target dan realisasi yang kita atur seperti itu. Nah, ini kurang lebih gambaran untuk alur sistem pelaporan dan monitoring capaian output ya, di Sakti dan di My Interest. Kemudian, nah ini untuk proses bisnisnya, alur penginputannya, ini ada tambahan. Jadi tadi penginputan di Sakti ya Bapak Ibu ya. Pertama diinput di operator komitmen. Operator komitmen menginput PCRO, RVRO, referensi, dan keterangan yang seperti biasa. Kemudian disimpan seperti itu. Dan nanti kalau misalkan ada data yang tidak valid meminta konfirmasi, berarti perlu diisi konfirmasinya seperti itu. Ketika sudah berhasil disimpan, kemudian masuk ke PPK. Nah, ini yang baru Bapak Ibu. Poin PPK di sini melakukan validasi atau persetujuan atas data capaian output yang diinput oleh operator. Di sini mengharapkan adanya penguatan dalam pelaporan capaian output sehingga data capaian output yang dilaporkan lebih berkualitas seperti itu ya. Nah, di sini di PPK yang dilakukan adalah hanya melakukan setuju atau tolak data. Gitu. Kalau nggak ada masalah ya sudah setuju gitu kan. Jadi apa yang diinput di operator ini nanti di PPK dilihat apakah sesuai atau tidak gitu kan. Kalau nggak ada masalah berarti bisa langsung disetujui seperti itu. Dan yang antara operator dan PPK ini harus yang termapping ya Bapak Ibu ya. Artinya kalau PPK-nya ini PPK yang bukan PPK umum, ya misalkan PPK-nya ada banyak gitu kan. Ternyata yang dijadikan PPK umum cuma satu PPK, selain itu ada pembagian pagu gitu. Berarti yang bisa melakukan penginputan capaian output di masing-masing PPK itu hanya operator yang termapping ke PPK tersebut. Seperti itu. Kalau untuk operator yang PPK umum, berarti dia bisa melihat semuanya, bisa menginput semua capaian outputnya. Itu ya, jadi diinput di operator, kemudian PPK melakukan validasi, gitu. Setuju atau tidak? Kalau setuju, nah langkah terakhir adalah di operator. Di operator melakukan kirim capaian outputnya, kirim realisasi capaian outputnya. Dengan catatan semua output sudah diinput dan sudah divalidasi PPK. Itu baru bisa dikirim. Dan yang bisa mengirim hanyalah operator PPK umum, Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin bagi yang belum tahu PPK umum itu apa. Jadi kalau di Satker itu PPK-nya banyak ya, lebih dari satu, itu eh, bisa jadi ada PPK yang tidak diberikan kewenangan PPK umum. Gitu. Kalau PPK umum ini dia bisa mengelola, bisa menguasai semua pagu yang ada. Gitu. Itu kalau PPK umum. Kalau di Satker PPK-nya cuma satu, ya itu pasti udah PPK umum ya. Jadi nggak ada masalah terkait dengan PPK umum atau tidak. Tapi kalau PPK-nya ada banyak, bisa jadi ada PPK yang umum, ada yang tidak umum, tidak umum ya. Nah ini berarti PPK yang tidak umum ini dia hanya mengelola sebagian anggaran saja, sebagian output. Nah yang dilaporkan oleh PPK ini ya cuma anggaran yang dikelola saja, begitu. Tapi kalau PPK-nya satu ya udah nggak ada masalah. Berarti semuanya dikelola oleh PPK tersebut karena PPK-nya adalah PPK umum. Tuh. Kemudian, hilang, tayangannya hilang. iya, kenapa? Share screen-nya hilang, Mas. Nggak muncul Apanya? di layar. Share Oh ininya, screen-nya. share screen-nya Ya. ya. Tuh. Sekarang sudah terlihat.
Sudah, Mas. Ya. Sudah. Ya, itu untuk operator dan PPK. Nah, sekarang tambahan juga sudah kelihatan materi saya dan suara saya. Sudah. Oke ya, bisa saya lanjut ya. Gimana, Hanum? Silakan. Saya. Oke. Nah, yang Anda tambah juga Bapak Ibu di user Izin, Mas. Hilang lagi suaranya, Mas Geza. Izin, Mas Geza, suaranya hilang, Mas. Suaranya hilang. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu, sepertinya jaringannya sedang terkendala, Mas Geza. Mohon ditunggu sebentar ya. Ya, kalau sekarang gimana? Udah masuk lagi. Nah, ya. Siap. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis ya. Ya, jadi saya ulang lagi, untuk di Sakti ada tambahan juga di user KPA itu muncul juga menu capaian output ya. Tapi sebatas hanya untuk melakukan monitoring, tidak bisa mengubah, tidak bisa setuju gitu ya. Jadi hanya bisa untuk memonitor. Siapa tahu KPA-nya meminta untuk mau melihat nih data capaian outputnya, itu bisa dari Saktinya gitu. Kemudian inputan dari operator tadi yang sudah dikirim kemudian masuk ke my interest ya, tadi yang sudah kami sampaikan. Kemudian akan ada pengecekan sistem apakah terkonfirmasi, apakah validasi, dan kalau sudah KPPN approve, selanjutnya datanya masuk ke my interest dan masuk ke perhitungan IPA seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu perubahan besar yang ada ya. Jadi di tahun ini ada approval oleh PPK seperti itu. Sebelum kirim di approve dulu PPK, kemudian kalau sudah di approve baru bisa dikirim oleh operator capaian outputnya. Lanjut. Nah, ini kalau ada perubahan, misalkan ada perbaikan capaian output, itu perlu di approve ulang oleh PPK. Intinya seperti itu ya. Perlu melakukan validasi ulang kalau ada perbaikan capaian output. Lanjut. Kemudian, nah ini tadi yang sudah saya singgung juga terkait dengan pelaporan capaian output kaitannya dengan jumlah PPK ya. Itu ada yang namanya PPK umum, ada yang PPK yang tidak umum. Kalau PPK-nya cuma satu, berarti otomatis PPK-nya PPK umum, berarti nggak ada masalah. Operatornya yang termapping itu bisa langsung menginput semua output yang ada, dan bisa langsung nanti kalau sudah di-approve bisa langsung mengirimkan gitu. Tetapi kalau PPK-nya lebih dari satu, nah ini contohnya ada PPK 1, PPKX, dan PPK umum. Yang PPK umum cuma satu gitu kan. Dan dalam mappingnya itu operator komitmen X hanya termapping dengan PPKX, operator komitmen 1 hanya terpasangkan dengan PPK 1. Berarti yang bisa menginput outputnya PPK 1 hanyalah operator komitmen 1 plus operator PPK umum ya, karena PPK umum kan menguasai semua pagu termasuk yang di PPK 1 dan X. Nah, tetapi operator komitmen 1 tidak bisa menginput punyanya PPKX
dan PPK umum gitu ya. Jadi seperti itu. Operator komitmen X menginput cabut punya PPK X. Kemudian kalau semuanya sudah diinput, sudah divalidasi, nah bagian yang operator komitmen yang PPK umum yang melakukan pengiriman cabut, dikirim ke my interest seperti itu. Kemudian, nah ini penjelasannya ya, untuk kewenangan di masing-masing user, untuk operator komitmen itu melakukan pengisian, melakukan capaian output, referensi, realisasi capaian output, keterangan, dan hasil konfirmasi, hasil yang tidak valid. Kemudian PPK melakukan review dan validasi atas isian perluas capaian outputnya. Intinya di sini ya dicek ya, seperti memeriksa SPP gitu kan, memeriksa SPP, memeriksa SPBY itu kan PPK melakukan approve, persetujuan. Konsepnya sama, melakukan persetujuan PPK, persetujuan capaian output. Kemudian KPA di sini tugasnya, bukan tugas ya, kewenangan yang ada di Sakti adalah melakukan monitoring dan review atas data capaian output yang dilaporkan. Nah, untuk menunya sama sebetulnya di komitmen RUH dan capaian kinerja dan realisasi kinerja sektor. Kemudian, ya ini mungkin yang penting ya, operator PPK umum dapat mengirim capaian output ke my interest apabila seluruh output telah divalidasi oleh PPK. Jadi semuanya harus di-approve dulu oleh PPK, baru bisa dikirim. Kemudian, nah ini mungkin yang berbeda ya secara tampilan, Bapak Ibu. Di mana di sini ada tambahan inputan ya, adalah hasil validasi dan catatan validasi PPK. Tetapi kalau ini masih di input di operator, ini kan operator komitmen ya, itu ya. Kalau masih di operator, dua kolom ini yang validasi ini tidak bisa diapa-apakan, karena operator itu hanya menginput di bagian sini, RVRO, capaian, bukti dokumen, referensi, sama keterangan. Gitu. Kalau operator kan hanya begitu ini. Nanti yang menginput ini adalah di user PPK, karena merupakan tugas dari PPK. Tapi tampilannya akan muncul juga kelihatan apakah sudah disetujui atau belum oleh PPK. Kemudian di bagian bawah, mungkin kalau Bapak Ibu sudah ada yang melihat ya, di bagian bawah di sini juga ada tambahan kolom nih. Ada kolom validasi PPK dan ada kolom hasil konfirmasi. Jadi di sini ada tambahan kolom validasi PPK dan hasil konfirmasi. Mungkin yang perlu dilihat adalah yang validasi PPK ya Bapak Ibu ya. Kalau posisinya kosong, berarti belum disetujui PPK, belum divalidasi PPK. Berarti belum bisa dikirim nih caputnya. Harus divalidasi PPK dulu. Kalau sudah hijau berarti sudah gitu. Kalau X ya silang, berarti menolak, PPK menolak. Tapi ya kalau memang nggak ada masalah disetujui aja ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, di sini kalau sudah hijau semua kolomnya, sudah centang semua berarti baru bisa dikirim. Seperti itu. Ini ya untuk penjelasannya terkait dengan kolom validasi PPK. Kemudian untuk kolom hasil konfirmasi itu nanti kalau diklik akan berisi hasil konfirmasi data atas output yang tidak valid tadi. Mungkin nanti selanjutnya saya sampaikan ya. Nah ini Bapak Ibu untuk penginputan konfirmasi data atas output yang tidak valid. Gitu. Misalkan apa biasanya ya? Contohnya ini adalah ada output yang dilaporkan padahal realisasi anggarannya masih 0. Nah, ini kan secara konsep memungkinkan gitu kan. Misalkan sudah ada BST. Sudah ada BST, berarti kan volumenya sudah ada, sudah tercapai, sudah dihasilkan volume. Tapi belum dibayar sehingga secara anggaran masih 0. Baru bisa diajukan di bulan berikutnya gitu kan. Itu kan sebetulnya bisa, cuman memerlukan penjelasan seperti ini, memerlukan konfirmasi. Sehingga di sini input konfirmasinya di Sakti. Kalau tahun lalu inputnya di Omspan ya Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu ingat
Nah, kalau tahun ini langsung diinput di Sakti. Jadi sekaligus dalam pelaporan capaian output. Jadi tidak perlu nanti dari Sakti terus masuk lagi ke My Interest untuk melakukan isi data, itu udah nggak perlu lagi seperti itu. Jadi saya kira ini juga memudahkan ya. Dan juga dari saya sendiri dalam memonitor juga lebih enak. Nggak ada, saya juga udah nggak perlu lagi berarti nyuruh-nyuruh isi konfirmasi, itu udah nggak perlu lagi ya Bapak Ibu ya. Karena sudah pasti diminta ketika menginput capaian outputnya seperti itu. Kemudian yang berbeda adalah, nah ini, tolakan atas output tidak valid yang wajib diperbaiki. Nah, mungkin kita ingat di tahun lalu Bapak Ibu, hasil validasi itu kan ada dua. Ada output yang diminta konfirmasinya kayak tadi. Ada yang kedua ini wajib perbaikan, wajib diperbaiki. Nah, sekarang kalau di tahun ini dari Sakti langsung diminta untuk perbaikan. Gitu. Jadi tidak bisa terkirim, tidak bisa disimpan kalau belum diperbaiki. Gitu. Nah, ini hal yang saya kira juga bagus ya. Jadi saya juga dalam monitor tidak perlu ngejar-ngejar ini output harus diperbaiki Pak, gitu kan. Karena sudah pasti diminta perbaikan oleh Sakti seperti itu. Contohnya itu kan misalkan ada volume yang dilaporkannya koma misalkan 0, sekian. Itu kan kalau tahun lalu bisa dikirim tetapi di Omspan statusnya wajib diperbaiki dan nilai IKPA-nya 0 jadinya. Tapi kalau di Sakti ini langsung diminta untuk diperbaiki gitu. Atau contoh lain misalkan sudah ada penyerapan anggaran tetapi capaian outputnya masih dilaporkan 0%. Itu kan berarti ada yang salah gitu kan. Kok sudah ada realisasi tapi capaian outputnya belum diakui, masih 0%, itu berarti harus diubah. Nah, sekarang langsung dicegah di Sakti nih, sudah harus diperbaiki di Sakti seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika menginput capaian output jangan kaget kalau ada error seperti ini. Kalau muncul seperti ini berarti diminta untuk melakukan perbaikan gitu. Beda sama yang tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau yang sebelumnya ini memang bisa, cuman memerlukan informasi tambahan, ada konfirmasi tambahan. Bisa diinputkan konfirmasi seperti apa. Atau kalau yang output layanan perkantoran yang tiap bulan 8,33% muncul seperti ini, ya bisa diisikan langsung aja output rutin berjalan, seperti itu bisa. Oke, lanjut. Nah, kemudian masuk ke user PPK ya. Untuk user PPK menunya di komitmen RUH, kemudian realisasi kinerja Satker untuk melakukan approve data. Nah, di sini pertama dipilih dulu ya Bapak Ibu ya, output yang disetujui. Di awal ketika pertama kali buka ya harusnya belum centang semua gitu. Pasti masih kosong karena kan belum di-approve. Kemudian dipilih outputnya yang mana yang mau disetujui, mana yang mau direview. Kemudian klik tombol validasi RO gitu. Kemudian di bagian atas dipilih nih setuju atau tolak gitu. Kalau nggak ada masalah setuju gitu kan. Kemudian diisikan juga catatan validasi PPK-nya. Catatan ini juga setahu saya wajib diisi ya. Ya mungkin bisa diisi setuju atau oke, itu bisa nggak apa-apa. Yang penting harus diisi setuju. Kemudian diklik simpan. Klik simpan, kalau sudah berhasil maka akan muncul centang hijau di sini gitu. Oke, seperti itu. Dan ini melakukannya satu-satu ya Bapak Ibu ya, per output. Validasinya dilakukan per output. Oke, saya kira untuk PPK mudah ya. Kemudian untuk tambahan menu di KPA, menunya di komitmen monitoring realisasi kinerja Satker. Ini hanya untuk melakukan monitoring data saja. Tidak bisa ubah, tidak bisa simpan gitu ya. Nah, tombol-tombolnya tidak ada ya, rekam, ubah, hapus tidak ada di sini. Cuma melihat data saja. Mungkin kalau KPA mau mengecek misalkan sudah berapa banyak output yang diinput nih oleh operator, atau sudah
apakah semua sudah dilaporkan atau belum, itu KPA bisa ngecek gitu. Kemudian, nah ini kita kembali ke konsep ya. Tadi secara teknis sudah saya sampaikan semua. Kemudian secara konsep ini sebetulnya sama, dibandingkan dengan tahun-tahun lalu masih sama. Jadi dalam penginputan realisasi caput itu, tadi ya mengisi volumenya, mengisi capaian PCRU-nya yang dalam bentuk persentase dan mengisi keterangan. Dalam pelaporan capaian output ini, perhitungan dilakukan secara self-assessment oleh PPK, Pak Ibu ya. Jadi dari PPK atau dari Satker itu melakukan perhitungan secara mandiri, secara self-assessment. Tidak ada apa ya perhitungan yang baku dalam laporan capaian output seperti itu. Sebetulnya secara konsep segala hal yang dilakukan dalam upaya untuk mencapai capaian output tersebut, yaitu bisa diakui sebagai capaian gitu kan, sebagai progres gitu. Misalkan secara output mungkin baru terlaksana di Mei misalkan atau di Juni misalkan. Tetapi di awal tahun sudah dilakukan pembahasan, sudah dilakukan rapat. Nah, itu bisa diakui sebagai progres Bapak Ibu. Meskipun secara progres mungkin masih rendah ya, mungkin 2%, 5% gitu. Tetapi itu bisa diakui sebagai progres gitu. Atau mungkin sudah ada laporan yang dihasilkan, laporan untuk rencana kegiatan tersebut, itu bisa diakui sebagai progres. Tetapi masih belum bisa menjadi volume gitu. Karena volume itu kalau outputnya sudah dihasilkan secara utuh, secara real gitu ya. Misalkan ada targetnya itu 2 kegiatan. 2 kegiatan baru terlaksana mungkin di bulan Juni gitu kan. Dari awal tahun itu sudah dilakukan pembahasan. Nah, itu PCRO sudah bisa dilaporkan sejak awal tahun gitu. Tetapi volume belum gitu. Nanti ketika masuk bulan Juni, ketika kegiatan sudah benar-benar selesai, sudah terlaksana, berarti secara PCRO bisa dilaporkan 100% dan volume juga sudah bisa dilaporkan sebanyak 2 kegiatan misalkan kalau ada 2 kegiatan. Kalau lebih nggak masalah, misalkan ternyata jadi 3 nih kegiatannya nggak masalah seperti itu. Jadi itu RVRO dan PCRU. Gitu. Kalau PCRU tadi progres persentase ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai contoh ada output peraturan menteri atau peraturan dirjen. Gitu. Kalau di outputnya seperti itu ya. Nah, di sini dicontohkan ada beberapa tahapan, ada FGD, ada penyiapan konsep, ada perencanaan, dan perumusan dan penetapan. Ini dibagi masing-masing bobot, 20%, 30% gitu kan. Kalau sudah ada FGD, berarti TCRO dianggap sudah bisa diakui 20%. Ada konsep 30% dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sebagai contoh. Sebetulnya tidak ada rumusan yang baku ya dalam menghitung capaian output, dalam menghitung progres, sehingga ini kembali ke perhitungan oleh PPK atau oleh Satker seperti itu. Kemudian untuk volume contohnya bangunan, 10 bangunan, 5 dokumen gitu kan, 2 peraturan, 1 layanan. Kalau baru jadi 4, misalkan targetnya 5 ya, yang sudah jadi 4, terus yang 1 ini tinggal dikit nih, terus mau diisi 4,9, itu nggak bisa Bapak Ibu ya. Yang bisa dihitung berarti cuma 4, yang bisa dilaporkan 4. Satunya nanti dilaporkan kalau memang sudah selesai gitu. Kemudian yang perlu diinput juga adalah keterangan. Keterangan ini penjelasan atas pelaksanaan outputnya seperti itu. Nah, ini terkait dengan periode pengisian dan pengiriman capaian output Bapak Ibu, termasuk juga batas ya, termasuk juga batasnya. Untuk bulan Januari, Februari, dan Maret dilakukan penginputan sekaligus di bulan ini dan kita tunggu sampai tanggal 24 April 2026 gitu. 24 April 2026 ini batas pelaporan realisasinya capaian output ya. Tadi kalau target yang di awal kan saya sampaikan masih bisa sampai 30 April. Tetapi di sini ada batas juga untuk mengisi realisasi sehingga realisasi ini harapannya sebelum 24 sudah bisa dikirim ke My Interest. Dan kalau mau ada perubahan target masih bisa sampai 30 April gitu ya. Jadi target
mungkin karena melihat target masih bisa sampai 30, ya jangan inputnya di 29.30 juga gitu ya. Ya, kalau memang sudah bisa dimulai, disegerakan saja, karena lumayan banyak ya bulan yang harus dilaporkan karena langsung 3 bulan ya, seperti itu. Kemudian ini untuk Januari, Februari, Maret ya dilaporkan di April sampai 24 April. Nah, bagaimana dengan bulan-bulan selanjutnya? Bulan April, capaian output April, Mei, Juni sampai Desember itu dilaporkan di bulan berikutnya sampai dengan hari kerja kelima. 5 hari kerja pertama itu kami tunggu sudah terkirim semua ya, harus sudah terkirim semua capaian outputnya. Kalau dibandingkan tahun lalu, kalau tahun lalu itu kan kami batasi 3 hari kerja Bapak Ibu ya. Tapi di tahun ini karena ada penambahan alur ya, secara teknis kan bertambah, harus divalidasi oleh PPK. Maka ada penambahan batas waktu pelaporan capaian output, sehingga yang sekarang ini adalah 5 hari kerja pertama di bulan berikutnya. Contohnya kalau bulan April, cabut April berarti dilaporkannya di awal Mei sampai tanggal 8. Seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ya saya lanjut dulu. Nah ini tuh batas kirim capaian output ya tahun 2026. Mungkin ini bisa disimpan ya batas-batasnya. Ini kami tunggu pelaporan pengirimannya, paling tidak dikirim dulu untuk kami bisa monitor, kami bisa cek apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak ya, dengan batas-batas seperti ini. Lapornya di bulan berikutnya. Kalau April dilaporkan di Mei, Mei dilaporkan di Juni, gitu ya. Berdasarkan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah berprogres di bulan tersebut. Apa yang sudah berprogres di Mei dilaporkan di awal Juni. Gitu. Kemudian lainnya terkait dengan gap, selisih tinggi dalam capaian output, ini membandingkan antara capaian output dan penyerapan ya Bapak Ibu ya. Tahun lalu masih ada Bapak Ibu yang melaporkan capaian output itu ngikutin sama realisasi anggaran gitu. Itu saya bisa bilang kurang benar gitu ya. Karena untuk capaian output ini di sini menghitung atau yang dilaporkan adalah progres kegiatannya Bapak Ibu, progres kegiatannya. Sangat mungkin beda antara progres kegiatan, progres outputnya dengan penyerapan anggaran, itu sangat mungkin terjadi gitu. Dan malah saya kira sangat jarang ya, hampir tidak ada progres yang bisa setara terus dengan penyerapan. Output setara terus dengan penyerapan itu saya kira hampir tidak ada gitu ya. Sehingga yang perlu saya tekankan di sini adalah yang dilaporkan di capaian output itu adalah progres kegiatan atau progres di lapangan seperti itu. Kalau bangun gedung ya berarti progres di lapangan sudah berapa persen gitu. Misalkan sudah 40% gitu. Atau pemeliharaan lah, gampangnya pemeliharaan yang mungkin banyak di Satker ya, pemeliharaan. Pemeliharaan sudah berapa persen gitu kan. Nah, progres yang sudah jalan ini saya kira masih belum dibayar gitu karena belum selesai pekerjaannya. Sehingga antara output dan penyerapan itu kan beda. Penyerapannya belum ada karena belum di AST, sedangkan outputnya sudah ada gitu. Maka di sini yang dilaporkan adalah outputnya, adalah proses atau progres pekerjaannya gitu. Jangan mengacu kepada penyerapan gitu, karena sangat mungkin berbeda gitu. Dan ketika sudah melaporkan capaian output itu, kalau ternyata ada selisih yang tinggi dengan penyerapan, itu saya tekankan ini bukan menjadi masalah. Gitu. Kan dibandingkan kan antara capaian output dengan dibandingkan antara capaian output dengan penyerapan gitu kan. Ternyata muncul gapnya ternyata tinggi gitu kan. Nah, saya tekankan di sini gap yang tinggi itu bukan masalah, bukan hal yang salah gitu ya. Tetapi perlu dikonfirmasi, dijelaskan dengan memilih kode referensi yang sesuai. Apakah dengan kode 1, kode 2, atau kode 3 gitu ya. Yang harus mengisi gap itu yang berapa persen sih lebihnya nih. Ini bedanya adalah kalau outputnya itu PN atau prioritas nasional,
Kalau gapnya lebih dari 5%, dia harus mengisi referensi gapnya itu. Kalau bukan prioritas nasional, yang harus mengisi penjelasan atau referensi capaian itu adalah yang lebih dari 20% gitu. Mungkin izin saya mundur dulu slide-nya, saya mau tunjukkan menu realisasi ya. Bukan. Bentar. Jadi supaya jelas. Yang di operator. Nah, jadi di sini nih Bapak Ibu, referensi ya. Jadi nanti referensi ini akan ada pilihan kode 1, 2, 3, 5. Kalau gapnya, nah ini gap ya. Nanti setelah mengisi progres itu kan ada muncul gap nih. Kalau gapnya tinggi, kalau prioritas nasional kan lebih dari 5%. Ini kelihatan prioritas nasional atau tidak dari sini nih, PN nih. Kalau centang berarti prioritas nasional, kalau tidak prioritas nasional berarti bukan. Kalau PN kan kalau di atas 5% yang harus mengisi referensi. Kalau bukan prioritas nasional yang lebih dari 20%. Nah, nanti memilihnya di bagian ini, referensi capaian. Nanti akan muncul kode 1, 2, 3, dan penjelasannya itu ada. Nah, itu bisa silakan dipilih sesuai kondisi yang mendekati. Gitu. Misalkan PCRO-nya tinggi, penyerapannya masih rendah. Itu berarti kan nanti diminta penjelasan. Atau memilih lah, di sini memilih referensi capaiannya. Atau kebalikannya, penyerapannya sudah tinggi, tetapi progresnya masih rendah. Itu bisa dijelaskan juga. Dan ini hal-hal yang menurut saya wajar ya Bapak Ibu ya. Misalkan penyerapan tinggi tapi progres rendah itu misalkan adalah pembayaran uang muka kontrak gitu kan. Secara pekerjaan kontraknya masih rendah nih, bahkan mungkin masih 0%. Tetapi kan sudah dibayarkan uang muka sehingga realisasinya tinggi. Nah, ini hal yang normal, tinggal dipilih saja referensi capaiannya seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini kode-kode yang saya maksud tadi ya. Ketika memilih referensi, nanti akan muncul pilihan-pilihan di sini. Ada yang kode 1, kode 2, kode 3, itu ya. Pilih-pilihannya ada di sini. Misalkan penyerapannya rendah, tapi progres output yang dilaporkan sudah tinggi. Melebihi 20%, sehingga harus memilih referensi. Nah, ternyata kasusnya karena ada pagu terblokir atau ada pagu yang kena kaitan sama efisiensi ya, berarti bisa dipilih adanya efisiensi anggaran kode 1 bisa. Atau kode 2 itu kegiatan yang sudah dilaksanakan tapi belum di SPJ-kan, belum di SPM-kan, atau belum SPDOD juga, itu bisa pilih kode 2. Jadi bisa dipilih sesuai case yang ada. Nah, yang penting di sini saya berpesan jangan pilih kode yang 99. Jangan pilih kode 99 karena kalau pilih 99 maka secara sistem ketika masuk sistem akan menjadi tidak terkonfirmasi dan perlu konfirmasi manual dari KPPN seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait validasi data ya, Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya singgung validitas itu yang ada yang harus konfirmasi dan ada yang harus perbaikan, wajib diperbaiki gitu ya. Ini tadi secara alurnya penginputan di Sakti termasuk untuk pengisian konfirmasinya. Kemudian baru masuk ke my interest dan kalau ada yang tidak valid, KPPN akan melakukan approve seperti itu. Nah, kode-kode validasi yang ada ini ada 8 ya Bapak Ibu ya. 8. Yang merah itu wajib diperbaiki sehingga yang merah ini kalau dilaporkan kena validasi ini dia tidak bisa disimpan, harus diperbaiki. Kalau yang biru berarti yang bisa disimpan tapi harus isi konfirmasi dulu gitu. Misalkan yang 01 itu
PCRO-nya dilaporkan 0%, progresnya 0%, meskipun sudah ada realisasi anggaran. Ya, itu kan berarti aneh ya. Sudah ada penyerapannya berarti kan sudah ada progres. Gitu. Paling tidak ketika proses SPM itu kan bisa menjadi progres, Bapak Ibu. Kemudian kode 2 ini biru ya, bisa dikonfirmasi. PCRO dilaporkan lebih rendah dari realisasi anggaran. Bisa juga, misalkan tadi uang muka misalkan. Realisasinya sudah tinggi, sudah 30% buat bayar uang muka. Tapi cara progres kan masih rendah di lapangan. Karena ya baru mulai gitu kan. Masih memungkinkan sehingga di sini tidak harus diperbaiki tapi bisa diisi konfirmasi. Atau mungkin yang output layanan perkantoran gitu kan. Realisasinya sudah tinggi gitu penyerapannya. Tetapi karena tiap bulan stabil ya 8,33 ya berarti bisa diisikan output rutin berjalan itu bisa. Kemudian untuk nomor kode 3 PCRO 100% tapi RVRO masih 0. Nah, kalau PCRO 100% berarti seharusnya itu sudah jadi itu barang. Volume sudah jadi sehingga harus dilaporkan juga. RVRO harusnya bukan 0 gitu. Kemudian kode 4 PCRO dilakukan 100%, tapi RVRO-nya tidak mencapai target volume DIPA. Nah, kalau seperti ini juga sama case-nya seperti poin 3 ya. Kalau PCRO sudah 100%, dengan target di DIPA itu misalkan 2 kegiatan. Gitu. Tapi yang dilaporkan cuma 1 kegiatan. Nah, ini harus diperbaiki karena PCRO 100% menyatakan bahwa progres atas waktu ini sudah selesai 100%. Sehingga minimal yang tercapai volume itu adalah 2 sesuai target. Gitu kan. Kalau lebih nggak masalah. Gitu. Nah, sehingga di sini harus diperbaiki antara mungkin mengisi volumenya salah atau PCRO-nya diturunkan karena belum mencapai target gitu kan. Kalau belum tercapai semua berarti kan seharusnya bukan 100% gitu. Kemudian kode 5 ini RVRO yang sudah dilaporkan sudah ada volume tapi realisasi anggarannya masih 0. Ini mirip-mirip dengan kode 2 ya. Jadi lebih rendah dari realisasi anggaran. Belum ada ya. Jadi volumenya sudah dilaporkan, sudah jadi, tapi realisasi anggaran masih 0. Itu memungkinkan juga. Ya mungkin SP2D-nya ada jeda ya. SP2D-nya baru cair tanggal 1-nya gitu kan. Sehingga ketika dilaporkan realisasinya masih 0 dengan posisi volumenya sudah ada. Itu nggak masalah. Kemudian kode 6 volume dalam bentuk desimal ini tidak boleh, pecahan ya, koma-koma tidak boleh. Kalau PCRO boleh yang persentase. Kemudian kode 7 RVRO yang melebihi target DIPA itu boleh Bapak Ibu ya, silakan. Jadi kalau ada pencapaian volume yang lebih tinggi dibandingkan target di DIPA itu bisa dilaporkan. Nanti tinggal diisi konfirmasi gitu. Di sini hanya perlu diberikan penjelasan saja. Kemudian kode 8 RVRO telah mencapai target tetapi PCRO-nya belum 100%. Ini bisa dikonfirmasi. Jadi itu ada 4 kode yang wajib perbaikan, ada 4 kode yang wajib konfirmasi. Dan ini nanti akan otomatis muncul, jadi tidak perlu, ini nanti kira-kira masuk mana ya, tidak perlu. Karena nanti secara sistem sudah dihitung ya. Ini kalau misalkan Bapak Ibu mengisi caputnya sekian, ternyata kena validasi, nanti akan otomatis muncul. Seperti itu. Dan ini tadi ada dua jenis ya, 2 jenis validasi. Ada yang wajib perbaikan, ada yang konfirmasi. Kalau yang wajib perbaikan dengan kode 1346, ini merah-merah ya, 1346, itu tidak bisa disimpan, ditolak langsung, harus melakukan perbaikan data. Gitu. Tapi kalau validasi yang 2578, itu masih bisa disimpan sepanjang menginput konfirmasi ini. Gitu. Sepanjang menginput konfirmasi ini. Gitu. Kalau sudah baru bisa disimpan. Kemudian untuk melakukan monitoring caput di MyInterest Bapak Ibu. Jadi karena tahun ini sudah full menggunakan MyInterest ya, Omspan sudah dinonaktifkan untuk 2026 sehingga otomatis capaian output dialihkan ke MyInterest. Untuk data capaian output di MyInterest bisa diakses di menu tematik ya, di bagian atas itu tematik. Kalau tematik nggak ada, kemungkinan dia karena terlalu ngezoom, MyInterestnya terlalu zoom. Masuknya di menu lainnya
gitu. Jadi kalau tematik nggak ada berarti cek di lainnya gitu. Tematik, kemudian pilih indikator pelaksanaan anggaran gitu. Ketika pilih indikator pelaksanaan anggaran nanti akan muncul empat jenis laporan ini ya Bapak Ibu ya. Indikator pelaksanaan anggaran dulu, kemudian pilih konfirmasi capaian output. Gitu. Setelah konfirmasi capaian output, maka akan muncul 4 jenis laporan di sini. Gitu. 4 jenis laporan. Nah, untuk memonitor inputan capaian output yang sudah dikirim, bisa cek di rekap kertas kerja. Ini klik detail. Gitu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini mirip seperti OMSPAN ya, Bapak Ibu ya. Seperti OMSPAN, ini ringkasannya di bagian depan seperti ini. Di sini kelihatan ya. DIPA revisi berapa, jumlah outputnya berapa, terus tidak validnya berapa, ini harusnya 0 ya, 0. Nah, kalau yang gapnya 99 tadi, di awal akan masuk ke sini, tidak terkonfirmasi, sehingga untuk gap itu tadi jangan pilih 99, pilih kode 999 yang paling mendekati. Gitu. Kemudian kalau mau lihat per outputnya bisa klik detail. Detail nanti akan muncul per outputnya. Kalau outputnya ada 21 ya berarti akan muncul 21 data gitu ya. Dan di sini yang mungkin bisa menjadi potensi masalah juga kalau ada perbedaan data revisi ini. Di revisi yang ada di SPAN berarti ya, di 1DJA lah. Itu di sini kelihatan udah historinya revisi ke berapa. Dan yang di Sakti itu berapa yang diajukan dengan. Bisa jadi di sini sebetulnya sudah 5 ya. Secara 1DJ sudah 5, tetapi di Sakti masih 4 gitu. Bisa jadi seperti itu. Dan di tahun lalu juga ada case seperti itu ya. 4, sehingga ketika ada selisih di sini maka data tidak bisa terhitung ya. Sehingga output nilai IKPA-nya menjadi 0 gitu. Sehingga di sini harus disamakan dulu nih. Kalau di sini 5, berarti di sini 5 juga gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa bantu cek juga ya. Salah satu potensi masalahnya itu. Jadi kalau ketemu ada selisih ya nanti bisa diinfokan ke kami. Kemudian terkait perhitungan IKPA-nya, ini secara perhitungan tidak ada perbedaan Bapak Ibu. Jadi menghitung PCRU ya, PCRU dibandingkan targetnya gitu. Jadi untuk Januari sampai November itu menghitung PCRU dibandingkan targetnya. Sehingga di sini penginputan ini seluruhnya kan kewenangannya ada di Satker gitu ya. Sehingga harapannya ya bisa ini nilai capaian 100 sampai November itu sebetulnya bisa Bapak Ibu. Makanya tadi di awal saya tekankan, saya berharap dalam penginputan target itu jangan terlalu tinggi di awal. Ya mungkin bisa dimundurkan aja secara target ya. Cara inputan target agak dimundurkan progresnya. Tapi di lapangan ya harapannya tetap dikejar supaya cepat selesai gitu ya. Kalau output yang mungkin bahkan tidak yakin, itu sekalian aja ditumpuk di Desember juga nggak masalah gitu ya. Langsung kalau ada output yang belum yakin bisa jalan, atau mungkin yang blokir, atau mungkin yang itu output RO khusus, direktif presiden yang belum ada rencana, itu ditumpuk di Desember saja Bapak Ibu targetnya ya. Targetnya. Kemudian kalau Desember udah beda. Kalau Desember itu dia menghitung volume outputnya gitu. Jadi di DIPA itu ada berapa volume yang ditargetkan, misalkan 2 nih. Nah, kemudian yang dilaporkan berapa, apakah 2 ini tercapai atau tidak gitu. Kalau tercapai 1 ya berarti tidak tercapai gitu kan. Kalau tercapai 3 ya berarti mencapai target. Minimal sama dengan target di DIPA gitu. Kalau PCRO minimal sama dengan targetnya. Ini kurang lebih perhitungannya ya. Apakah data terkonfirmasi, apakah data tidak valid? Kalau iya, apakah yang dihitung ini cabut Desember atau bukan? Gitu. Kalau bukan, apakah outputnya itu pakai yang, apakah sudah tercapai 100% atau belum? Kalau belum berarti pakai yang Formula 1.
Formula 1 yang PCRO dibagi target PCRO tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir Bapak Ibu, ringkasan dari yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Pertama terkait dengan ringkasan atau summary perubahan ya, perubahan di tahun ini dibandingkan tahun lalu. Pertama untuk menu caput, menu realisasi kinerja, kalau di tahun lalu itu cuma ada di operator komitmen, sekarang ada di operator komitmen, kemudian user PPK dan user KPA, tapi dengan kewenangan yang berbeda-beda gitu ya. Untuk kewenangannya, untuk pelaporan capaian output tetap dilakukan oleh operator komitmen di aplikasi Sakti. Kemudian user PPK dilakukan untuk menyetujui atau menolak, setuju, untuk melakukan validasi atau setuju gitu. Kemudian untuk di user KPA hanya untuk melakukan monitoring atas capaian output yang dilaporkan oleh staff atau juga PPK-nya gitu ya. Kemudian terkait dengan pengiriman capaian output, pengiriman data realisasi capaian output dilakukan oleh operator komitmen umum ke aplikasi Omspan. Ini kalau yang di tahun lalu ya. Kalau yang sekarang, pengiriman capaian output dilakukan oleh operator komitmen umum ke My Interest sepanjang sudah dilakukan setuju oleh PPK. Sepanjang semua outputnya sudah disetujui oleh PPK. Jadi harus setuju dulu. Kemudian untuk validasi data yang valid atau tidak gitu ya. Itu kan kalau tahun lalu kirim dulu, dari Sakti kirim dulu, nanti diceknya di Omspan gitu. Sehingga ya ini harus pengecekan lagi ya, harus kami cek, kemudian Bapak Ibu juga cek juga, itu kalau di Omspan. Tapi kalau sekarang ini sudah dimajukan, sudah dicek di Sakti dalam proses pengiriman atau penginputan caputnya. Sehingga di sini lebih efisien, jadi kita nggak perlu ngecek lagi ini data tidak valid, ini valid atau tidak gitu kan. Kemudian ini terkait dengan kode validasi juga ada perubahan ya. Ini yang kode 5 itu berubah. Kalau yang sebelumnya itu kode 5 untuk PCRO dukungan manajemen belum dihitung secara proporsional, itu diganti dengan RVRO yang dilaporkan namun realisasi anggaran masih 0%. Kemudian perubahan action validasi 8, kalau yang sebelumnya itu wajib perbaikan, kalau yang sekarang diubah menjadi konfirmasi, seperti itu. Ini ringkasan perubahan yang ada di tahun ini ya dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian terkait dengan yang sudah saya sampaikan juga, saya coba ringkas. Pertama adalah pelaporan capaian output ini bertujuan untuk memperoleh data progres outputnya dan volume yang dihasilkan, bukan realisasi anggaran. Jadi dalam menginput capaian output, yaitu jangan melihat realisasi. Kalau kelihatan, biasanya kan kelihatan di Sakti ya, realisasinya berapa, terus diinput seperti itu. Ya jangan gitu. Jadi ini diinput berdasarkan progresnya. Memang perlu konfirmasi data, konfirmasi ke PPK atau mungkin di pelaksana kegiatan. Kira-kira sudah berapa persen nih progresnya di bulan tersebut. Gitu. Sehingga acuan datanya, basis datanya adalah sejauh mana output sudah berjalan. Bukan realisasi anggaran. Kalau menghitung realisasi anggaran sudah ada itu kan Bapak Ibu ya, sudah ada. Perhitungan penyerapan itu kan perhitungan realisasi. Kalau output ini ngitung progres kegiatannya. Gitu. Dan kalau sudah diisi ternyata muncul gap yang tinggi, nah jangan khawatir, itu bukan salah, itu bukan masalah. Tinggal diisikan kode referensi yang paling mendekati. Kemudian dalam pelaporan capaian output itu diisikan target dan realisasi ya. Kalau target diisikan sekali di awal, minimal sekali di awal tahun, langsung diisi Januari sampai Desember. Kalau mau diupdate, diubah bisa setiap awal triwulan. Gitu. Tetapi yang hanya bisa diubah adalah triwulan tersebut ke depan. Tidak bisa mengubah target atas output yang lalu-lalu, itu nggak bisa. Atas bulan-bulan lalu nggak bisa diubah. Kemudian realisasi juga wajib dilaporkan. Ini dilaporkan secara bulanan. Tidak bisa, tidak langsung langsung setahun gitu enggak. Kalau realisasi dilaporkannya secara bulanan. Tetapi khusus untuk yang sekarang langsung diisikan Januari sampai Maret gitu. Setelah Maret
Nanti melaporkan April, 1 Mei, terus nanti bulan berikutnya ngisi Juni gitu ya, per bulan. Kemudian yang dilaporkan ada yang namanya PCRO. PCRO itu yang persentase ya, atau C, ada C capaian. RVRO volume, the V volume itu menghitung volume yang sudah dilakukan, yang setelah dihasilkan secara utuh. Kemudian terkait data yang dilaporkan itu berdasarkan justifikasi PPK, berdasarkan self-assessment yang dilakukan oleh PPK atau Satker. Ya. Kemudian untuk batas, tadi saya sampaikan batas laporan capaian output untuk bulan Januari sampai Maret 2026 ini kami tunggu batasnya adalah 24 April. Gitu. 24 April 2026. Kemudian untuk yang setelah caput Maret, ini dilaporkan hari kerja kelima bulan berikutnya dengan tanggal-tanggal tadi yang sudah saya sampaikan ya, itu nanti bisa disimpan. Kemudian, nah ini mungkin bagi Satker yang unitnya luas, itu mungkin bisa dicicil nih, bisa dicicil sejak akhir bulan berjalan. Gitu. Misalkan menginput caput Maret, gitu ya. Caput Maret itu kan paling lambat dikirimnya awal April, gitu. Nah, ini mungkin karena PPK-nya banyak, direktoratnya banyak atau bironya banyak, bisa dicicil sejak akhir April, gitu. Cicil sejak akhir April. Nanti di awal Mei kan dilaporkan di awal Mei ya, berarti ya awal Mei. Tinggal ya mungkin tinggal review terus kemudian kirim seperti itu. Jadi nyicil lah, bisa dibilang nyicil sejak akhir bulan berjalan. Kemudian, nah ini ya, kalau apabila kegiatan outputnya berjalan terus, jadi di awal itu Bapak Ibu perlu diidentifikasi outputnya itu apa sih? Outputnya itu apa? Jenisnya seperti apa? Gitu ya. Jenisnya seperti apa? Apakah output ini rutin berjalan terus atau ada progres-progres tertentu berdasarkan pelaksanaan kegiatannya seperti itu. Nah, kalau kegiatan outputnya ini berjalan terus, rutin berjalan, misalkan layanan tadi ya, layanan perkantoran, layanan manajemen kinerja, mungkin layanan manajemen keuangan, itu bisa diisikan prorata terus gitu. Untuk PCRO-nya bisa diisikan 8,33 Januari sampai November dan 8,37 di bulan Desember. Dan untuk volume bisa diisikan di Desember. Jadi penginputannya seperti ini untuk target dan realisasinya. Jadi untuk yang output-output seperti ini udah nggak perlu dihitung lagi nanti ketika berjalan ya. Tinggal diisi aja tiap bulan 8,33 seperti itu. Kemudian dalam penginputan target ya mohon agar jangan terlalu tinggi di awal gitu. Karena nanti kalau ternyata kegiatannya tidak sesuai rencana, ya ini akan membuat capaiannya menjadi rendah seperti itu. Kemudian apabila ada output yang terblokir, kemudian error khusus direktif presiden atau output yang mungkin masih belum jalan, masih nggak tahu nih output ini bakal ada atau bakal jalan atau enggak. Nah itu targetnya bisa diisikan saja di Desember, ditumpuk di Desember, langsung diisikan 100% dan volumenya juga diisi volumenya diisi di Desember juga. Tutup pengisian targetnya. Nah untuk realisasinya nanti bisa diisikan 1% di Januari gitu. Jadi Januari mohon bisa diisikan 1%, jangan diisi 0 juga ya, seperti itu. Kemudian, nah ini mumpung masih di awal tahun Bapak Ibu perlu untuk identifikasi target volume ya di DIPA. Jadi yang ada di DIPA itu perlu dicek lagi di outputnya itu apa saja, targetnya berapa, dan perlu untuk disusun rencananya, strateginya supaya volume bisa tercapai di akhir tahun. Karena pada akhirnya yang secara tahunan ya yang dihitung adalah volumenya gitu. Kalau di DIPA itu ada 2 kegiatan, berarti nanti sampai dengan akhir tahun ditargetkan bisa tercapai 2 kegiatan tadi seperti itu. Nah, kemudian menjelang akhir tahun perlu juga untuk melakukan identifikasi ulang ya atau di review kembali apakah target volume yang ada tadi bisa dilaksanakan secara tuntas atau tidak gitu ya, bisa dilaksanakan seluruhnya atau tidak. Kalau belum ada yang tidak bisa dilaksanakan, barangkali bisa itu
bisa diusulkan untuk revisi, untuk menurunkan revisi, bisa diusulkan untuk melakukan revisi penurunan volume output gitu. Tapi ya ini jika memungkinkan ya, karena saya yakin juga prosesnya lumayan sulit untuk menurunkan volume output seperti itu. Kemudian ini instruksi khusus untuk satker madrasah yang hanya memiliki 2 output, yaitu siswa penerima BOS dan layanan perkantoran. Tuh. 2 output ini merupakan output yang terus berjalan gitu kan, sehingga tiap bulan bisa langsung diisi 8,33%, baik target maupun realisasi. 8,33 untuk Januari sampai November, dan Desembernya diisi 8,37 gitu. Volume diisi di Desember, diisi 1. Atau kalau BOS berarti untuk targetnya diisikan sebesar target titipannya berapa, itu diisi di Desember untuk volume ya. Nah, kemudian untuk pengisian realisasi bulanan juga sama, diisi 8,33, dan kalau diminta konfirmasi bisa diisikan output rutin berjalan seperti itu. Ini untuk madrasah karena jumlah satker di kami banyak ya, kurang lebih 60-an, 64 madrasah, dan saya cek sepertinya semuanya 2 output semua ini, siswa BOS sama layanan perkantoran. Jadi ya untuk madrasah bisa merem lah ya, bisa tinggal isi aja 8,33 tiap bulan seperti itu. Tinggal rutin disiplin tiap awal bulan melaporkan, mengirimkan capaian outputnya seperti itu. Termasuk mungkin juga yang satker-satker lain yang outputnya cuma punya layanan perkantoran, punya layanan manajemen kinerja, layanan manajemen keuangan, yaitu berarti sama, semuanya diisi 8,33% gitu. Kalau layanan sarana internal itu biasanya belanja modal. Nah, kalau seperti itu, belanja modal berarti tergantung progres pengadaannya, apakah sudah berjalan atau tidak gitu kan, karena kan itu tidak rutin berjalan terus kalau sarana internal seperti itu. Kemudian nah ini dalam penginputan perlu diperhatikan juga ya supaya capaiannya bagus, cara capaian IPA-nya bagus gitu. Pertama dalam isi target tadi jangan terlalu tinggi di awal. Kemudian setelah diisi realisasi capaian outputnya, setelah simpan perlu dicek nih. Ini kurang lebih sama yang seperti yang saya sampaikan tiap tahun ya. Sebelum kirim perlu dicek dulu apakah PCRO-nya, capaian yang dilaporkan sudah mencapai target atau tidak. Minimal sama dengan targetnya. Gitu. Jadi di sini dibandingkan di kotak merah jangan di bawah target PCRO-nya akumulatif, kotak biru. Jadi setelah diinput, cek di sini minimal sama dengan ini. Kalau di atas nggak apa-apa. Jangan di bawah target PCRO ini. Gitu. Nah, inilah kaitannya dengan tadi. Dalam penginputan target jangan terlalu tinggi di awal. Misalkan ini posisi bulan Mei misalkan. Posisi bulan Mei di output ini sudah diinput target di bulan Mei itu sudah 90%, berarti kan udah mau selesai nih gitu. Nah, kalau memang kegiatannya terlaksana tidak ada hambatan ya aman gitu kan. Tapi kalau ternyata ketunda ini terus mundur lagi, berarti kan mungkin secara realisasi masih 50 misalkan. Dengan target begini 90 ini akan menjadi sulit sehingga secara capaian menjadi rendah. Sehingga kalau targetnya ini mungkin bisa agak rendah gitu kan. Mei mungkin masih bisa targetnya 30% misalkan. Ternyata kegiatannya beneran ada kendala, hambatan, secara realisasi diisikan 40%, itu masih aman. 30% masih aman gitu. Toh kalaupun ternyata terlaksana normal, misalkan 97% juga seperti ini. Ya ini kan sama-sama juga, sama-sama bisa mencapai target juga, seperti itu. Ini dibandingkan antara yang di kolom progres capaian RO dibandingkan dengan TPCRO, targetnya. Kemudian kalau PCRO sudah 100, misalkan PCRO sudah 100%, berarti dicek volumenya di bagian kotak hijau ini. Kotak hijau dibandingkan dengan volume target yang ada di DIPA di kotak kuning bagian atas ini ya, apakah sudah mencapai target atau tidak, dengan catatan tadi 100%. Kalau 100% berarti yang dihitung volume gitu kan. Atau kalau bulan Desember yang dihitung di sini nih volume. Kalau Desember udah nggak melihat capaian persentase lagi, yang dilihat adalah volume seperti itu.
Nah, ini kalau seperti ini berarti kan tidak ada yang 100%. Udah dari bawah langsung Berarti tidak semua. perlu melihat volume gitu. Iya, Oke, semua. ini kurang lebih apa ya, tips untuk supaya capaian outputnya secara capaian, secara IKPAM jadi bagus ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini terakhir update terbaru sampai kemarin ya, Senin, dan juga saya kira pagi ini juga masih sama. Ini belum bisa melakukan penginputan target dan realisasi capaian output 2026. Secara sosialisasi sudah disampaikan kemarin, tetapi startnya masih belum nih. Gongnya masih belum bisa menginput capaian output. Masih menunggu arahan, menunggu surat dari Direktorat PA atau Direktorat Pelaksanaan Anggaran dari pusat terlebih dahulu. Nanti kalau sudah ada akan segera kami sampaikan juga gitu kan. Dan saat ini yang bisa dilakukan adalah melakukan asesmen RO. Ini penting untuk segera dilakukan supaya nanti ketika Sakti sudah bisa input tidak ada masalah. Karena kalau asesmen belum selesai, maka Sakti tidak bisa diinput seperti itu. Nah, ini yang melakukan asesmen RO adalah Satker Eselon 1. Mohon kepada Satker Eselon 1 untuk melakukan asesmen RO. Asesmen atau outputnya berkoordinasi dengan biro atau bagian perencanaan. Karena ini biasanya di bagian perencanaan ya, di perencanaan, dan ini dikirim ke DJA sampai terapprove oleh DJA. Jadi yang sekarang bisa dilakukan adalah melakukan asesmen RO. Harapannya bisa segera dilaksanakan dan dikirim ke DJA supaya nanti kalau Sakti sudah bisa input caput gak ada masalah gitu ya. Baik, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, lumayan panjang ya. Tapi insya Allah yang saya sampaikan inti-intinya semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan silakan.